Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Pak Dodi. Bapak di sini mengajar bahasa Indonesia untuk kelas 11 TKJB, 11 TKJC, dan sekelas TKJD. Buku ajar yang Bapak pakai itu dari penerbit Erlangga. Penulisnya itu Justina. Buku ini bisa kalian lihat di perpustakaan. Ini Bapak mengambil materi dari buku ini. Jika ada yang kalian ingin dipelajari lebih lanjut, bisa kalian lihat langsung di perpustakaan dengan mencari buku ini. Di kelas 10, kalian mungkin sudah belajar bahwa di tingkat SMK ini, kalian belajar bahasa Indonesia melalui literasi. Kalian di kelas 10 itu sudah belajar beberapa teks. Di kelas 11 ini, kalian akan melanjutkan belajar bahasa Indonesia, belajar literasi, memperkaya literasi kalian dari teks-teks atau dari tulisan-tulisan yang nantinya akan memperkaya pemahaman kalian. Bahasa Indonesia kelas 11. Mari kita lihat. Materinya itu insya Allah kita akan belajar 4 bab di semester ganjil ini. Yang pertama itu tema yang akan kita pelajari mengenai pariwisata. Kalau yang di bab kedua itu mengenai fenomena alam. Yang ketiga karya tulis unggulan. Dan yang keempat itu mengenai pengetahuan. Kita belajar masing-masing bab ini bukan berarti pariwisata kita akan belajar apa sih pariwisata, bukan. Sama seperti kelas 10 tahun lalu, pariwisata itu hanya temanya. Dalam tema tersebut, kita akan belajar apa teks yang akan nanti kita pelajari. Ya, selanjutnya, bab pertama, pariwisata. Apa yang akan kita pelajari dari tema pariwisata ini? Yang akan kita pelajari itu mengenai teks prosedur. Pembelajaran pertama, kita akan menganalisis informasi yang ada di dalam teks prosedur. Lalu selanjutnya kita akan menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks prosedur. Selanjutnya, di pembelajaran kedua, kita akan merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan teks prosedur. Ya, lalu terakhir kita akan mengembangkan teks prosedur berdasarkan isi, struktur, dan kebahasaannya. Jadi, di pembelajaran pertama ini, kita akan mencari tahu dulu. Kita akan memahami terlebih dahulu apa itu teks prosedur. Baru selanjutnya di pembelajaran kedua, kita akan coba untuk membuat teks prosedur tersebut. Ya, masuk ke pembelajaran pertama, menganalisis informasi dari teks prosedur. Sebelum kita menganalisis informasi dalam teks prosedur, kita harus paham dulu apa itu teks prosedur. Ya, prosedur itu adalah cara mengerjakan suatu pekerjaan menurut tingkatan-tingkatannya. Bahasa yang mudah dari prosedur itu atau bahasa lain dari prosedur itu, kalian mungkin sudah sering mendengar kata tutorial atau cara. Nah, cara melakukan sesuatu atau tutorial melakukan sesuatu itu pada hakikatnya merupakan suatu bentuk tulisan prosedur atau teks prosedur. Di sini teks prosedur itu memiliki arti adalah tulisan yang berisi langkah-langkah atau tahapan-tahapan untuk mencapai suatu tujuan. Misalkan prosedur atau cara dalam mencuci jersey sepak bola. Karena kan kostum sepak bola itu atau jersey sepak bola tidak bisa kalian cuci dengan cara yang biasa. Misalkan harus direndam dengan air panas terlebih dahulu. Baru dikucek atau disikatnya jangan terlalu kuat. Nah, cara-cara tersebut itu merupakan suatu bentuk dari prosedur.
langkah-langkahnya dari nomor 1, 2, 3, dan selanjutnya itu merupakan suatu bentuk dari teks prosedur. Selanjutnya, kita menganalisis informasi dari teks prosedur. Apa sih analisis? Analisis itu merupakan penyelidikan, bisa juga penguraian, bisa juga penelaahan. Sehingga analisis itu merupakan kegiatan kita dalam hal melakukan penyelidikan atau menyelidiki atau menelaah mengenai sesuatu. Nah, sesuatunya di sini itu merupakan teks prosedur. Kita akan menelaah atau menyelidiki apa informasi yang ada di dalam teks prosedur. Sehingga menganalisis informasi teks prosedur adalah menelaah isi dalam prosedur sehingga kita dapat mengetahui langkah atau tahapan apa yang perlu kita lakukan untuk mencapai sebuah tujuan. Lebih jauh lagi, kegiatan menganalisis ini membuat kita memahami kenapa langkah atau tahapan tersebut perlu dilakukan. Itu tujuan dari mengapa kita perlu menganalisis teks prosedur. Selanjutnya, ciri-ciri dari teks prosedur. Teks prosedur itu ada 8 cirinya. Yang pertama, judulnya ditulis secara jelas. Ya, dari teks prosedur biasanya judul itu berkaitan dengan tujuan dari prosedur tersebut. Tadi Bapak contohkan, prosedur atau cara mencuci jersey sepak bola. Tujuannya itu pasti agar kalian bisa mencuci jersey sepak bola dengan baik dan benar. Begitu. Judul itu harus ditulis secara jelas. Jangan kalian tulis juga judul cara mencuci pakaian. Pakaian itu kan ada banyak. Ada pakaian yang misalkan warnanya mudah luntur, ada pakaian yang kalian misalkan sikat tahu-tahu jadi bludru bahannya, atau ada pakaian juga yang harus kalian sikat dengan kuat supaya kotorannya bisa hilang seperti bahannya lepis dan sebagainya dan sebagainya. Jadi judul itu harus ditulis secara spesifik, secara jelas agar tujuannya pun nanti jelas. Lalu yang kedua, langkah kerjanya itu dipaparkan secara urut. Jangan sampai dalam sebuah prosedur, misalkan mencuci jersey sepak bola, langkah pertama itu kan pakaian sebelum kita cuci harus dipisahkan menurut jenis-jenisnya. Kalau jersey sepak bola, jangan dicampur dengan bahan-bahan yang warnanya mudah luntur, seperti itu. Dan langkah pertamanya itu, kalian rendam dengan air panas. Jangan sampai kalian membuat teks prosedur itu langkahnya acak-acakan. Langkah pertama yang harusnya kalian merendam terlebih dahulu, malah langkah pertamanya itu kalian langsung disikat dengan kuat, misalkan seperti itu. Nah, baru setelah kalian sikat dengan kuat, kalian rendam dengan air panas. Lalu setelah itu kalian jemur. Lalu setelah itu, jika kurang wangi, rendam kembali dengan pewangi. Ya, itu kan langkah-langkahnya berantakan. Begitu. Lalu yang ketiga, langkah kerja yang satu dengan yang lainnya itu koheren. Koheren itu saling berkaitan. Jadi, langkah pertama itu setelah kalian rendam, lalu kalian ditambahkan deterjen, lalu kalian sikat dengan lembut atau dikucak dengan lembut, setelah itu dibilas, setelah itu dijemur. Nah, itu kan langkah-langkah antara satu dengan dua dengan yang lainnya itu saling berkaitan. Itulah yang dimaksud dengan langkah kerja yang satu dengan lainnya itu koheren. Lalu yang keempat, teks itu harus bersifat informatif. Informatif itu artinya langkah-langkah yang ada dalam teks prosedur itu memberikan informasi kepada kalian. Memberikan kalian pengetahuan, oh ternyata langkahnya itu seperti ini. Memberikan gambaran kepada kalian bagaimana cara melakukannya. Bagaimana caranya, itu merupakan suatu gambaran dari teks yang informatif. Lalu yang kelima, teks itu dipaparkan secara rinci. Langkah-langkah tersebut lebih rinci, lebih bagus. Ya, langkah-langkah itu
tahapan dalam prosedur itu lebih rinci, lebih bagus. Karena pada saat orang membaca sebuah teks prosedur, jika lebih rinci, dia akan lebih mudah untuk membayangkan bagaimana kegiatan yang harus ia lakukan. Itu akan lebih mudah terbayang. Lalu, yang keenam itu isi informasinya bersifat objektif. Objektif itu artinya apa adanya. Ya, jangan sampai kalian misalkan cara membuat nasi goreng kambing, misalkan seperti itu. Lalu kalian pada sebuah tahapannya, misalkan saya tidak suka dengan nasi goreng atau masakan yang tidak terlalu pedas, sehingga untuk membuat nasi goreng kambing yang enak itu tidak perlu menggunakan cabai atau sambal. Nah, informasi yang diberikan itu sudah tidak objektif karena itu sudah masuk ke selera dari si penulis. Maksud objektif ini artinya apa adanya. Jadi, jika bagusnya harus melakukan cara yang A, kita tuliskan cara yang A. Jangan karena kita tidak suka cara yang A, tidak kita masukkan cara A. Nah, itu yang dimaksud dengan bersifat objektif. Lalu yang ketujuh, informasinya itu harus bersifat universal. Maksud universal itu banyak orang, banyak daerah itu harus bisa paham, harus bisa melakukannya, begitu. Jadi jangan sampai kalian membuat sebuah prosedur itu hanya bisa dilakukan oleh misalkan orang-orang Bekasi atau orang-orang di Pebayuran, begitu. Nah, jadi sebisa mungkin kalian membuat prosedur itu banyak orang bisa melakukannya. Itu sifatnya universal. Lalu yang terakhir, teksnya itu bersifat aktual, akurat, dan logis. Ya, logis itu pasti nanti akan berhubungan dengan langkah kerja yang dipaparkan, dan langkah kerjanya itu bersifat koheren, saling berkaitan. Kalau langkah kerjanya itu sudah tidak koheren, pasti informasi yang diberikan itu sudah tidak logis nantinya. Begitu, Bapak lanjutkan. Teks prosedur dibedakan menjadi 3. Yang pertama teks prosedur sederhana, yang kedua teks prosedur kompleks, yang ketiga teks prosedur protokol. Di sini bisa kalian baca. Yang sederhana itu hanya dibangun dengan 2 atau 3 langkah saja. Kegiatan tersebut sudah bisa diselesaikan atau tujuannya sudah bisa tercapai dengan cukup 2 atau 3 langkah saja. Kalau yang kompleks itu mencakup banyak langkah dan biasanya dalam langkah tersebut sangat rinci harus seperti apa. Lalu yang ketiga untuk teks prosedur protokol berbeda dengan kompleks, langkah-langkahnya itu tidak terlalu ketat. Langkah-langkahnya ini tidak mengikat harus melakukan hal yang seperti itu. Harus melakukan hal tersebut. Itu merupakan suatu bentuk teks prosedur protokol. Selanjutnya, ya, informasi yang disampaikan dalam teks prosedur itu intinya hanya 2. Nanti ini berhubungan dengan struktur dari teks prosedur. Yang pertama itu merupakan bagian dari pernyataan umum. Yang kedua itu merupakan langkah-langkah. Ya, biasanya dalam teks prosedur itu kalian membaca ada sebuah paragraf. Paragraf itu memberikan gambaran umum. Kenapa kita harus melakukan ini? Apa tujuannya? Lalu langkah-langkah bagaimana yang harus kalian lakukan, itu merupakan bagian pernyataan umum. Di sini ciri-ciri dari pernyataan umum bisa kalian lihat. Pernyataan umum itu bisa berupa judul atau penjelasannya dari judul. Lalu yang kedua, pengantar yang mengarahkan pada prosedur yang akan dilakukan. Lalu yang ketiga, tujuan yang akan hendak dicapai itu dijelaskan dalam pernyataan umum. Yang keempat, isi yang mengandung gambaran nanti alur kegiatannya seperti apa. Itu nanti dijelaskan dulu di bagian awal, di bagian pernyataan umum. Lalu yang kelima, informasi yang berupa generalisasi umum yang memuat kegiatan yang akan dilakukan nantinya. Lalu pada bagian yang kedua setelah pernyataan umum,
masuk pada bagian langkah-langkahnya. Langkah-langkah ini merupakan bagian dari uraian tahapan kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Ciri-cirinya ada 5 sama. Yang pertama itu berisi langkah-langkah yang harus ditempuh. Ya, otomatis prosedur itu harus ada langkah-langkah yang harus kalian lakukan. Lalu yang kedua, informasi sesuai dengan tujuan yang dibuat. Kan tidak mungkin isi judulnya itu mencuci jersey sepak bola, tetapi langkah-langkahnya itu kalian memasak sesuatu. Sudah mah tidak koheren, ini ditambah tidak nyambung dengan judul. Lalu yang ketiga, perinciannya harus urut. Ya, pasti dalam langkah-langkah itu harus berurutan. Perincian tahapan tidak boleh disela dengan tahapan yang lainnya dalam satu konteks kegiatan. Ini satu hubungan dengan yang tadi. Tahapan tersebut harus berurutan. Jangan sampai ada tahapan ketiga itu dicampurkan dengan yang harusnya tahapan keempat, dicampurkan ke dalam tahapan ketiga. Jadi, konteks kegiatan itu, jika tahapan ketiga itu harus diselesaikan sebelumnya, baru masuk ke tahapan keempat, harus seperti ini urutannya. Jangan sampai kalian mencampurkan antara tahapan keempat di dalam tahapan ketiga. Lalu yang terakhir, informasi berupa deskripsi dari setiap langkah atau tahapan. Deskripsi itu merupakan gambaran, jadi kalian harus bisa menggambarkan dengan serinci mungkin bagaimana kegiatan tersebut dilakukan. Ya, di sini Bapak berikan gambaran sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu yang pertama pariwisata, lalu yang kedua ada gambar mengenai pandemi COVID-19. Ya, dari dua hal tersebut akan muncul sebuah teks prosedur, yaitu prosedur yang harus ditempuh jika kalian ingin berwisata pada saat kondisi pandemi saat ini. Begitu kan ya? Karena kondisi pandemi saat ini kita tidak bisa berwisata atau jalan-jalan atau berekreasi dengan cara yang sama seperti kita lakukan sebelum pandemi. Pasti ada prosedur yang harus dilakukan agar kita tetap sehat dan aman, atau ada protokolnya. Mungkin kalian sudah terbayang protokolnya harus seperti apa. Salah satunya kan pasti menggunakan masker, sebisa mungkin menggunakan kendaraan pribadi, lalu membawa hand sanitizer, atau sering-sering mencuci tangan, begitu. Ya, selanjutnya. Nah, di sini Bapak memberikan contoh dari teks prosedur. Judulnya 8 tips berwisata di era new normal. Begitu. Link dari artikel ini sudah Bapak berikan. Yang pertama Bapak berikan di dalam soft copy materi ini. Nanti soft copy-nya akan Bapak berikan link untuk kalian downloadnya itu, untuk kalian unduh. Nanti akan Bapak cantumkan di bagian deskripsi video. Di sini juga kalian bisa mengcopy dari link tersebut, lalu kalian copy pastekan ke browser kalian masing-masing. Mohon maaf, ini Bapak mencontohkannya di perangkat komputer, tapi prinsipnya sama. Kalian copy dulu linknya itu di perangkat handphone kalian, lalu kalian copy paste di browser kalian dalam perangkat handphone kalian. Kalau kalian membuka link tersebut di YouTube, cukup kalian pilih link tersebut, pasti langsung diarahkan ke browser kalian. Lalu kalian buka. Nah, artikel ini Bapak ambil dari situs berita CNN Indonesia. 8 tips berwisata di era new normal. Ya, mungkin kalian bertanya, Pak, kan kita tadi belajar teks prosedur, kok di sini ada tips, begitu ya? Nah, tips di sini masuk ke dalam bagian teks prosedur. Karena di dalam artikel ini, di dalam tips ini, bisa kalian lihat, ada langkah-langkah
yang perlu kalian lakukan. Ini berisi langkah-langkah atau tahapan kegiatan yang perlu kalian lakukan jika ingin berwisata di era new normal. Jadi, teks prosedur itu judulnya tidak terbatas hanya dengan bahasa cara. Tips pun bisa. Di sini bisa kalian lihat, sebelum masuk ke langkah itu, ini merupakan bagian dari, ini tidak termasuk ya, ini merupakan bagian dari pernyataan umum. Baru mulai pada masuk langkah pertama yang harus kalian lakukan, ini baru bagian langkah-langkahnya. Ingat, tadi Bapak menyampaikan, teks prosedur itu dibagi menjadi dua. Bagian pertama itu pernyataan umum, bagian kedua itu ya bagian yang berisi langkah-langkah. Ini merupakan pernyataan umum. Lalu selanjutnya berisi langkah-langkah. Begitu? Ya. Tugas untuk kalian, silakan kalian baca teks prosedur pada link artikel yang Bapak berikan. Kalian baca terlebih dahulu, lalu kalian analisis informasi teks prosedur tersebut. Tadi Bapak sampaikan, apa sih tujuan dari analisis? Jadi, analisis itu agar kalian mengetahui tahapan atau langkah yang perlu kalian lakukan. Dan lebih jauhnya lagi, agar kalian bisa memahami kenapa kalian harus melakukan langkah tersebut. Tugas kalian menganalisis teks yang berjudul 8 tips berwisata di era new normal. Silahkan kalian analisis, silahkan kalian tulis jawabannya di kolom dalam absensi kalian. Absensi kalian itu kan berisi 4 kolom. Nama, kalian tulis nama kalian. Lalu kelas, kalian pilih kelas kalian. Lalu yang ketiga itu kalian ketik niche kalian. Lalu yang keempat, mohon maaf, jika kalian lupa dengan niche kalian, silakan kalian bisa diisi dengan nomor absen atau isi saja dengan nomor acak. Begitu ya. Jika kalian tidak hafal dengan niche kalian masing-masing, atau wali kelas kalian belum memberikan daftar absensi kalian yang isinya ada NIS, silakan kalian tulis nomor acak atau kalian tulis nomor absensi kalian. Lalu bagian terakhir ada yang perlu yang kalian tulis itu adalah jawaban tugas. Begitu ya. Silakan kalian tulis hasil analisis kalian. Apa sih informasi yang kalian dapat dari 8 tips berwisata di era new normal? Misalkan, ternyata di era new normal ini, hal-hal yang perlu kalian lakukan jika ingin berwisata adalah pertama ini, kedua ini, ketiga ini ya. Itu misalkan jawabannya seperti itu. Silahkan, jika ada yang tidak kalian pahami atau ada yang tidak mengerti, tulis di kolom komentar. Lalu link artikel dan link soft copy materi ini Bapak berikan nanti di kolom deskripsi. Bapak akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.